Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. Halo, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Selamat datang lagi di acara Insa Talenta. Kali ini tanggal 23 September 2020 bergabung kembali bersama dengan Insa Talenta, dan ini suara Talita dari Talenta yang akan membantu teman-teman dan sambil ngejawabin teman-teman ini ya, ngechat di bagian kolom chat gitu ya. Nah teman-teman, hari ini Insa Talentanya berjudul Managing Workplace During Lockdown with HR Technology. Kenapa sih kita angkat ini? Karena kita tahu di Jakarta sendiri nih khususnya itu memang sedang dilaksanakan kembali PSBB tahap kedua, mungkin seperti itu ya. Jadi kita mau sharing untuk teman-teman gimana sih untuk yang PSBB tahap kedua ini, kita sebagai HR itu sudah nggak kaget lagi, persiapannya bagaimana menanggapi situasi yang masih bisa dikatakan tidak stabil gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba nih kayak Jakarta sendiri gitu, tiba-tiba PSBB lagi gitu ya. Nggak tahu nih sampai kapan juga pandemi ini akan berakhir. Jadi kita tetap terus masih belajar setiap harinya, dan kali ini secara khusus Insa Talenta mengundang dari PT Jababeka dan juga Cermati untuk bisa sharing mengenai bagaimana sih tips dan triknya mereka nih menanggapi situasi yang masih belum stabil seperti saat ini, bekerja, bisnis tetap jalan gitu ya. Kalau yang tahap pertama kemarin mungkin bisnis sempat berhenti dalam waktu 1 bulan full gitu mungkin ya. Nah ini sudah banyak pengetahuan lain, dan kali ini tetap dong pengen tahu kan tips triknya dari mereka tuh gimana sih untuk tetap bisa berjalan bisnis secara lancar gitu ya. Nah, siang hari ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, acaranya akan dimoderatori oleh Mas Aditya Hadi Pratama, yang secara khusus pun Talita minta nih untuk dia bisa menjadi moderator pada siang hari ini karena harusnya jadwalnya kemarin nih, tapi memang ada kendala yang tidak bisa. Akhirnya hari ini Mas Adit ini bisa join. Mas Adit ini merupakan salah satu tech jurnalis di Tech Indonesia. Kita undang dulu ya. Halo Mas Adit. Halo Talita. Halo, apa kabar Mas? Baik. Baik. Nah, teman-teman, nanti Mas Adit akan memimpin acaranya. Singkat cerita sedikit nih, Mas Adit ini adalah salah satu tech jurnalis ya Mas, berarti udah biasa dong ya mengetahui tentang banyak teknologi yang terbaru mungkin di Indonesia atau di dunia nih, Mas Adit bikin tulisannya nih. Ya, biasanya saya nulis scope-nya itu di Asia, tapi karena saya tinggal di Indonesia ya, khususnya teknologi di Indonesia saya banyak bahas di tulisan-tulisan saya. Oke, jadi sepertinya nih teman-teman nih udah pas banget nih Talita dari Insa Talenta ini mengundang Mas Adit untuk berbicara mengenai HR Tech hari ini. Bagaimana sih kedua pembicara kita ya Mas Adit ya bisa menanggapi atau melakukan bisnis tetap berjalan di situasi yang masih tidak stabil nih. Tapi sebelum Mas Adit mulai, Talita mau ingetin juga untuk teman-teman yang ingin bertanya sambil dengerin panelis kita nanti berbicara gitu ya selama presentasi, boleh loh teman-teman sudah bisa drop pertanyaannya di kolom chat gitu ya. Nanti Mas Adit akan bacain pertanyaan teman-teman pada saat sesi Q&A di akhir nanti ya, sambil selesai presentasi kita panel discussion lalu kita barengin sama Q&A. Jadi mumpung masih ingat nih, tadi mau nanya apa gitu ya, ditulis aja langsung dulu, nggak perlu nunggu nanti sesi Q&A-nya, karena nanti Mas Adit bisa bantu untuk jawab ini ke panelisnya kita gitu ya. Dan juga teman-teman pantengin acara dari awal sampai akhir karena akan ada hadiah untuk teman-teman yang akan kita undi di akhir acara.
dengan mendrop pertanyaan dan kita undi nanti kira-kira siapa sih yang menang gitu ya. Oke, Mas Adit, tanpa berlama-lama lagi, aku serahkan kepada Mas Adit, silakan bisa memimpin acaranya dari awal hingga akhir. Oke, terima kasih Talita. Ya, mungkin saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya. Sehari-hari saya bekerja sebagai jurnalis di sebuah situs teknologi yang bernama Techinesia. Kalau yang biasa mantengin berita-berita tentang dunia teknologi, mungkin pasti sudah sering mendengar nama Techinesia. Dan hari ini saya akan menjadi moderator di acara webinar Insight Talenta ini sampai sekitar pukul 4 sore nanti. Saya merasa terhormat bisa dipercaya untuk menjadi moderator di acara yang sangat menarik ini, karena kita akan membahas tentang tema yang menjadi buah bibir. Kalau kita ngelihat di televisi, koran, hingga sosial media, sepertinya semua orang ngomongin tentang ini, yaitu COVID-19. Tepatnya karena kita di sini bicara dari sisi HR, yaitu Managing Workplace During Lockdown with HR Technology. Seperti yang disebutkan oleh Talita tadi, kita sekarang terutama yang di Jabodetabek ya, sudah masuk ke PSBB jilid 2 karena kondisi kesehatan yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita beroperasional seperti biasa. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana perusahaan-perusahaan dari sisi HR itu mengelola hal tersebut. Dan sudah bersama dengan kita yang pertama Bapak Reza Widya Prasta, HR Director dari PT Jababeka. Halo Pak Reza. Mungkin buat yang belum tahu, PT Jababeka itu adalah salah satu pengembang atau developer di kawasan timur Jakarta. Jadi masih Bekasi ke sana lagi. Dan saya sendiri pribadi sudah merasakan bagaimana tinggal di sana karena selama 4 tahun saya kuliah di sana di Presiden University. Halo Pak Reza. Halo Mas Adit, selamat siang. Iya, siang Pak. Senang banget dulu saya kuliah di Jababeka, sekarang bisa ketemu dan ngobrol dengan orang yang megang Jababeka nih Pak. Wah, syukur ya, senang juga ternyata Mas Adit dari Presiden University. Ya, nanti kita akan ngobrol banyak ya Pak tentang bagaimana sih Jababeka itu mengelola PSBB, mengelola COVID-19. Dan selain Pak Reza, kita juga ada Bu Sinta Sutoyo. Halo Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta. Nah Mbak Sinta ini adalah Group Chief and Procurement Manager Cermati, salah satu startup yang bergerak di bidang financial technology. Saya sendiri sebagai jurnalis sudah banyak menulis tentang Cermati sebelumnya. Halo Mbak Sinta. Halo. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Mungkin kita akan mulai dulu ke Pak Reza nih, karena Pak Reza ada sedikit presentasi untuk menjelaskan tentang PT Jababeka, apa yang sebenarnya dilakukan oleh PT Jababeka, terutama di saat pandemi seperti sekarang, yang diharapkan bisa bermanfaat untuk para peserta. Mungkin sedikit profil dari Pak Reza. Pak Reza Widya Prasta ini mengawali karir sebagai HR dari tahun 1995 di PT Panesia Filament Inti Tbk. Selama 5 tahun, dan sebelumnya juga selama 6 tahun bekerja sebagai Training Head Section di PT Bank Mandiri. Beliau sudah memegang Certified in Human Capital Strategies dari Cincinnati, Ohio tahun 2017, Certified in HR Management atau CHRM dari Louis Delaware, USA 2015, dan ada juga National Occupational Skills Certificate for HR, Manpower Minister of the Republic of Indonesia di tahun 2000. Sekarang Pak Reza ini menduduki posisi HR Director di PT Jababeka, bertanggung jawab untuk menarik, memotivasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan dengan tujuan agar perusahaan bisa tampil, tumbuh, dan bersaing di bisnis global. Nah, beliau ada moto yang menarik banget nih. Tidak cukup membuat karyawan nyaman, tetapi menciptakan karyawan yang kompetitif. Tidak cukup membuat organisasi menguntungkan, tetapi menciptakan organisasi yang efektif. Menarik banget nih Pak Reza. Iya. Nah, mungkin lanjut aja langsung ke Pak Reza dengan paparannya. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih Mas Adit dan teman-teman semua, Mbak Talita, dan terutama kepada Insight Talenta yang telah mengundang saya di acara yang luar biasa pada siang hari ini.
Tadi Mas Adit telah memperkenalkan, jadi saya Reza Widya Prasta dari PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Sekedar singkat saja perkenalan, Jababeka adalah pengelola kawasan industri. Tadi sudah dibilang lokasinya di Cikarang, Bekasi. Di kawasan kami ada kurang lebih 1.600 tenan atau company dengan dari 30 negara, dengan total pekerja yang ada di kawasan industri kami mencapai 940.000. Dan PT Jababeka sendiri sebetulnya tidak hanya di Cikarang, kita ada di beberapa lokasi, dimulai dari ujung paling barat di Tanjung Lesung hingga ujung paling timur di Pulau Morotai. Jadi itu sekilas tentang Jababeka. Nah, kembali kepada topik yang akan disampaikan pada siang hari ini. Kalau berbicara masa lockdown dan tahun 2020, bagi Jababeka ini merupakan tahun 2020 tahun yang penuh tantangan, very challenging untuk HR teknologi. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat kita akhir 2019 menuju 2020, kita dihadapkan pada 4 hal. Yang pertama adalah kita mulai mengenal apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri, sedangkan kami di kawasan industri. Berarti setidaknya kami tidak boleh ketinggalan tentang revolusi industri, di mana revolusi industri 4.0 berbicara tentang big data, kemudian berbicara tentang cloud, dan lain sebagainya, IoT, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari situ, challenge buat saya, yuk kita review di HR Technology. Kita sudah memanfaatkan industri 4.0 atau tidak. Terus yang kedua, yang mengapa saya bilang challenging di 2020, di akhir tahun itu Jababeka juga khususnya di kita ini mengalami beberapa kejadian force major. Yang pertama, waktu di Tanjung Lesung, mungkin beritanya masih ingat, kita mengalami tsunami di Tanjung Lesung, bahkan ada anggota band ternama, anak-anak muda yang menjadi korban. Nah, kemudian di awal Januari, Jakarta ada hujan banjir besar, sehingga banyak perkantoran, mal, apartemen terendam sampai berminggu-minggu, bahkan tidak operasi. Nah, apa kaitannya dengan HR teknologi? Yaitu masalah disaster recovery. Pada saat unit di Tanjung Lesung terkena tsunami, pada saat unit di Jakarta terkena banjir besar, kemudian operation tutup, otomatis server kami, sistem kami sempat down. Dan itu bagi HR teknologi sebetulnya tidak boleh seperti itu. Artinya operation bisa tutup tapi karyawan gajian kan tetap harus dibayar, kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga, di tahun kita masuk HR audit, di mana kita mereview karena tuntutan yang kedua itu, kemudian masuklah yang keempat adalah tamu yang namanya COVID-19 di bulan Maret. Nah, itulah yang membuat saya kenapa mereview sistem HR termasuk HR teknologinya. Next slide. Mbak Talita tolong. Nah, oke. Oh, saya juga bisa, maaf. Nah, pada saat sebelumnya perlu diinformasikan bahwa PT Jababeka juga sudah menggunakan HR system atau HR teknologi. Tapi karena 4 kejadian itu, akhirnya saya mereview ternyata ada beberapa yang membuat saya menjadi berkeputusan tidak efektif atau kurang efektif. Seperti diketahui di PT Jababeka itu merupakan holding company yang mempunyai di bawahnya 22 bisnis unit. Jadi ada namanya holding dan ada namanya bisnis unit. Setiap bisnis unit ada HR sendiri. Dan itu semua centralized ke holding, terutama untuk HR teknologi dan payroll dan lain sebagainya. Nah, pada sistem yang lama kita pun sudah memakai web basis,
karyawannya sudah memakai employee self-service. Nah, prosesnya waktu itu adalah kalau yang paling mudah saja misalnya dalam payroll. Dalam payroll, sebelumnya itu HR Business Unit setiap bulan melakukan submission data payroll by Excel. Kemudian dikirim ke holding, ini yang di slide yang di bawah ini. Nah, di holding kemudian kita cek, misalnya unit mengirimkan data lembur atau mengirimkan reimburse medical. Lalu kita cek dokumennya. Nah, setelah itu input ke sistem dilakukan di holding. Nah, di mana waktu itu kita sistemnya centralized. Barulah run payroll dan barulah tanggal pembayaran. Nah, di sistem yang di bawah, kalau kita lihat mungkin buat teman-teman yang lain yang punya struktur holding dan business unit, terjadi bisnis proses yang terlalu panjang, di mana input ke sistem dilakukan di holding, sedangkan unit tetap melakukan input tapi ke Excel, dan dokumennya dikirim ke holding. Sehingga sering terjadi kalau ada selisih di payroll, saling salah-salahan gitu loh. Orang holding bilang ini unitnya salah kirim data, orang unit bilang holdingnya nggak teliti input data, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita lihat lingkaran yang di atas, HR system itu lebih dimanfaatkan sebagai storage, sarana untuk menyimpan dan mengambil informasi data, menyimpan dan mengambil data. Jadi kayak museum gitu loh. Data dimasukin lalu diambil. Processingnya tetap manual, dihitung by Excel, diinput, tarif lembur dihitung, lalu diinput. Ada karyawan mau resign tengah bulan, pro rate-nya dihitung, baru diinput. Nah, itu yang menurut saya di HR teknologi tidak boleh seperti itu. Karena kalau itu dilakukan, masih ada intervensi human, sehingga masih ada kemungkinan untuk human error. Seharusnya HR system itu berfungsi sebagai sarana untuk processing, untuk eksplorasi, sehingga data itu menjadi berguna dan berubah menjadi informasi. Kalau data hanya sebagai sarana input dan output, sarana storage, tidak akan menjadi informasi. Data menjadi informasi kalau ada di dalamnya yang namanya processing. Nah, sehingga dalam hasil kajian saya, kita rubah input data, input payroll, payroll preparation harus dilakukan di business unit. Termasuk setiap unit harus bisa akses payroll dan tidak lagi centralized. Yang centralized adalah run payroll-nya. Jadi kalau payroll submission-nya tetap di unit, running payroll-nya di holding. Sehingga begitu masuk di holding, tinggal dicek kemudian pembayaran. Yang itulah yang di panah yang after itu yang saya rubah di sistem HR teknologi. Nah, dari hasil kajian itu, maka kami berkesimpulan kami harus merubah HR sistem kami. Suatu keputusan yang tidak mudah, karena sebelumnya kami menggunakan HR system dan kami sudah invest biaya yang tidak sedikit karena untuk mengupgrade modul yang kami lakukan. Tapi waktu itu kami putuskan berubah, dan waktu itu kalau tidak salah bulan Oktober. Jadi saya discuss dengan teman-teman tim, kalau kita mau merubah sistem, waktu yang tepat adalah di awal tahun. Karena di awal tahun itu kan supaya nanti perhitungan pajaknya juga tidak ditanggung, lalu setting PTKP juga kalau di awal tahun lebih mantap daripada kalau di tengah tahun. Berarti saya cuma punya waktu 2 bulan. Oktober diputuskan harus cari siapa HR system selanjutnya, Januari harus live. Next slide. Oke. Nah, mungkin teman-teman saya sedikit agak teknis di HR teknologi.
Kalau kita bicara ISAR teknologi atau kita bicara yang paling mudah saja yang populer masalah payroll, ada 3 macam kategori. Satu, pada saat saya harus beralih dalam waktu yang singkat 2 bulan, saya dikasih pilihan pertama, kita rubah saja pakai payroll outsource. Nah, kalau pakai payroll outsource, itu pertama kita tidak merasa memiliki karena seluruh data dikirim ke perusahaan pihak ketiga, kemudian pihak ketiga yang memproses, kita udah terima jadi. Kelebihannya mereka bisa cepat. Jadi waktu kita bilang kita Oktober mau memutus vendor yang lama, mereka bilang kami cukup waktu 1 bulan Pak, bisa langsung take over dengan payroll outsource. Tapi yang kedua, kita tidak bisa kontrol sistemnya, kita tidak bisa kontrol formula. Saya nggak tahu apakah rumus untuk BPJS-nya betul atau tidak, PTKP-nya. Karena Jababeka itu dari 22 perusahaan itu industrinya itu beragam. Kita punya pembangkit listrik, power plant, kita punya bisnis logistik, kita punya konstruksi, kita punya hospitality, kita punya developer, berbagai macam, di mana contoh yang paling mudah, iuran BPJS kesehatannya berbeda-beda. Ada yang tarifnya 0,54%, ada yang 0,87%, beragam lah. Nah, kalau kita serahkan ke outsource, saya nggak bisa kontrol itu. Dan yang ketiga, karyawan kita existing pada saat itu sudah menggunakan employee self-service. Jadi karyawan bisa kontrol sendiri melalui komputer masing-masing. Nah, akhirnya outsource itu kita buang jauh-jauh. Kayaknya Jababeka tidak terlalu cocok kalau memakai payroll outsource. Mungkin company lain cocok, tapi kalau Jababeka tidak terlalu cocok. Nah, kemudian pilihannya tinggal yang kedua, on-prem sama on-cloud. Nah, mungkin buat yang belum begitu familiar, on-prem itu existing Jababeka sebelumnya pakai ISAR teknologi yang on-prem. On-prem itu artinya kita membeli program. Kita membeli program, nah kelebihannya program itu bisa kita custom. Kita maunya begini, tunjangannya begini, benefit scheme-nya harus begini, begini, begini. Kemudian rumus perhitungan bonusnya begini, bisa semau kita. Nah, ibarat kita membeli program, maka kita harus menyiapkan satu server. Kita harus menyiapkan servernya. Nah, karena programnya itu kita beli, maka harganya pasti mahal. Nah, kebetulan kan Jababeka itu tadi Mas Adit sudah sampaikan perusahaan properti juga ya. Jadi kalau saya mengconvince direksi yang lain, kalau on-prem itu ibarat kita mau bangun rumah di tanah kosong. Jadi rumahnya itu bisa sesuka kita. Oh, garasinya pingin sebelah kanan, dapurnya di belakang, ruang tamunya harus besar sekali. Itu yang dibilang customize, tapi investasinya mahal. Kalau kita lihat yang warna merah di bawah ini, kalau on-prem sekarang kita beli program, minimal ada 5 biaya yang harus disiapkan. Satu, biaya untuk membeli server, di mana biaya server itu harganya bisa ratusan juta untuk data sebesar perusahaan Jababeka. Nah, karena kita beli program, lalu kita berarti ada biaya modul. Biaya modul. Nah, setelah biaya modul, kemudian kita harus custom sehingga supaya bisa diimplementasi. Ada biaya implementation cost. Nah, biasanya kalau kita beli program, tahap awal itu biayanya, jadi mereka itu pakai paket. Paket paling basic itu adalah biasanya payroll dan absensi. Payroll dan absenteeism. Nah, baru setelah itu upgrade, ada training, ada rekrutmen, kemudian upgrade lagi ada performance management. Nah, itu biaya lagi. Terus jadi pertama server, kedua implementation cost, ketiga modul. Nah, yang keempat biaya support. Biaya support itu misalnya kalau di tengah jalan tiba-tiba ada perubahan formula PTKP, ada perubahan seperti sekarang kan ada keringanan pajak atau pajak yang ditanggung pemerintah,
atau ada upah subsidi dari BPJS. Itu nanti kalau kita beli program ya kita kena charge lagi. Pak, ini harus disesuaikan. Saya mau ngerubah benefit scheme, ada kena charge lagi. Dan yang kelima, ada biaya maintenance setiap tahun. Nah, kelima biaya itu tidak murah. Dan kalau dibanding dengan HR system yang on clothes, kelima biaya itu tidak ada. Tidak ada sama sekali, tapi dirubah menjadi apa yang namanya subscription cost. Nah, bedanya kalau subscription cost, kita tidak bisa customize, tapi namanya kita configurable. Jadi, kita hanya bisa mengkonfigurasi. Jadi bedanya kalau tadi saya analogikan, kalau kita bangun rumah di tanah kosong, bisa sesukanya. Kalau ini kita masuk klaster rumah, yang rumahnya sudah jadi. Garasinya ukurannya segini, ruang tamunya di depan, ruang tengahnya ruang keluarganya di tengah misalnya. Tinggal kita konfigurasi, oh TV-nya mau di dinding yang menghadap ke pintu, oh kulkasnya ditaruh di pojokan, nah itu dikonfigurasi. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara on-premise dengan on-clothes, on-premise ini teknologinya sudah cukup lama, 20 tahun yang lalu. Nah, sehingga pada saat kondisi saat ini lebih ketinggalan dibanding yang on-clothes. Kemudian dari setup-nya banyak hardware. Nah, kalau on-clothes tidak perlu hardware. Saya dipastikan Pak Reza nggak perlu beli server. Servernya di mana? Servernya ada di clouds, ada di langit, ada di awan gitu ya. Kemudian tidak perlu jaringan, cukup ada laptop, ada jaringan internet. Nah, kemudian interface-nya user friendly karena semuanya dibuat mudah. Sedangkan kalau yang pakai program itu tidak mudah digunakan. Nah, kemudian kalau bicara security, nah justru pengalaman di awal tadi yang saya bilang ada force major, kejadian di Tanjung Lesung, tsunami, ada banjir. Kita sempat sampai server kita itu drop, sistem drop. Dan untuk recovery-nya butuh waktu 3 hari. Padahal sistem itu, waduh, harusnya cukup beberapa, tidak sampai 1 jam harus bisa recovery gitu ya. Nah, ini yang membuat kita menjadi tidak secure. Nah, termasuk juga masalah kalau di on-clothes itu, on-prem itu ada internal, ada maintenance. Jadi orang IT-nya harus kontrol, ini software-nya sudah update atau belum. Saya pernah waktu melakukan audit, ternyata di server kita ada software Microsoft-nya tuh nggak update. Nggak ada yang kontrol gitu ya. Atau misalnya space servernya udah mau penuh. Sedangkan kalau di on-clothes kita nggak usah melakukan ini, semuanya sudah oleh vendornya. Kemudian inovasinya, kalau kita mau ada perubahan, mungkin setiap 5-10 tahun dan ada biaya. Kalau di on-clothes ada perubahan, langsung diupdate. Misalnya seperti sekarang nih, ada perubahan pajak penghasilan 21 yang dikembalikan. Itu oleh pihak vendornya langsung diupdate dan kita tidak perlu bayar lagi karena itu sesuai peraturan pemerintah. Saya bicara ke teman-teman di direksi, seperti halnya kita punya Facebook atau Instagram atau Twitter, kalau mereka ada perbaikan, mereka langsung automatically upgrade. Dan kalau mereka upgrade, kita dikasih manualnya nggak dikasih manual, kita langsung implement. Tapi kalau kita program yang on-premise, kita mau merubah, kita harus bikin dulu bisnis proses. Kita harus bikin alur prosesnya, kita kirim ke vendor, lalu vendor merubah, kita kasih manual, kita di training lagi manualnya. Waduh, lama sekali baru bisa diimplement. Nah, terus kalau di on-premise ini ada CAPEX, capital expenditure, kalau di on-clothes hanya OPEX, karena biayanya itu yang dibilang subscription. Nah, yang menarik, kalau di on-premise itu fokusnya ke HR. Jadi semuanya depend on HR. HR yang manage, HR yang input, HR yang control. Kalau on-clothes itu fokusnya ke employee. Jadi kalau karyawan mau update data, dia langsung bisa self-service. Karyawan mau
mau reimburse medical, dia bisa upload langsung. Nah, akhirnya dari sekian banyak ini, maka saya bilang ke teman-teman di direksi, saya yakinkan teknologi yang now, yang sekarang lagi banyak dipakai, terus yang kedua lebih murah karena tidak ada capex, dan yang ketiga lebih secure karena pakai sistem cloud adalah XR teknologi yang menggunakan on clouds. Nah, pada saat setelah kita putuskan ini, bulan Maret datanglah tamu yang namanya COVID-19, di mana kita terkena lockdown, PSBB, lalu karyawan di kantor semuanya hampir work from home. Nah, pada saat itu, direksi mengatakan, HR, kalau karyawan work from home, absennya gimana? Saya bilang, nggak usah khawatir. Di sistem ini kita bisa absen secara online. Orang mau submit lembur, tinggal di online. Dia mau reimburse kacamata, reimburse medical, langsung online. Bahkan gajian pun tetap berjalan, slip gajinya tetap bisa di-print secara mandiri oleh para karyawan. Akhirnya, challenge di tahun 2020, saya bersyukur kita bisa menjawab semua, HR teknologi kita sangat mendukung, dan pilihan kita memilih on-clouds itu tidak keliru. On-clouds apa yang dipilih oleh kita? Jababeka sih memilihnya talenta ya, karena talenta pada saat kita memilih, menawarkan selain payroll software, talenta juga memberi kami untuk pengelolaan training, rekrutmen, dan performance appraisal. Jadi waktu kita berubah akhir tahun di Oktober, itu Januari sudah live, dan Januari juga sebetulnya kita sudah mengaplikasikan performance appraisal. Sehingga waktu itu talenta, Pak, kita juga bisa ada appraisal. Akhirnya kita pilih talenta. Itulah Mas Adit yang bisa saya sharekan tentang HR teknologi yang kita implement di Jababeka, yang menurut saya betul-betul penuh tantangan dari peralihan 2019 ke 2020, ditambah sekarang kita di situasi lockdown karena ada pandemi COVID-19. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reza. Saya tertarik banget dengan ceritanya, karena pasti dari sisi pribadi Bapak mengalami banyak force major, mulai dari tsunami, banjir, hingga corona. Itu pasti dari sisi mental juga, wah apa nih yang harus kita lakuin gitu. Dari sisi pribadi dan dari sisi perusahaan. Nanti mungkin saya akan tanya-tanya lebih lanjut tentang hal tersebut. Nah, tapi sebelumnya saya mau ke pembicara kedua, yaitu Ibu Sinta Sutoyo, Group Chief dan Procurement Manager dari Cermati. Halo Bu Sinta. Sebelum Bu Sinta mulai, saya ingin memperkenalkan dulu. Bu Sinta ini adalah seorang project manager. Dia mengkhususkan diri di project management dan perencanaan strategis di berbagai industri. Beliau mempunyai pengalaman profesional di Singapura dan Indonesia, serta bekerja dengan tim dari berbagai latar belakang dan kebangsaan. Sebelum bergabung di Cermati, beliau berpengalaman bekerja di Sinarmas Agribusiness and Food pada tahun 2016, dan sebelumnya di Hawk 8 Private Limited Singapore tahun 2010. Di Cermati, beliau bertanggung jawab atas proses pengadaan, efisiensi, dan efektivitas semua lokasi kantor. Halo Bu Sinta. Halo Mas Adi, selamat siang. Iya, siang. Nah, tadi kita udah mendengar cerita dari Pak Reza yang mungkin lebih ke offline kali ya bisnisnya ya, dari sisi pengembang, properti, dan lain sebagainya. Tapi Bu Sinta ini kan dari perusahaan yang IT nih, teknologi, startup. Nah, apa sih pengalaman yang dirasakan ketika COVID-19 menyerang dan lain sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Bu Sinta. Ya, oke, betul. COVID ini merubah semua aspek dalam kehidupannya. Jadi yang pasti dari pihak kami itu, terutama dari sisi keuangan ya, karena kita juga fintech, kita sebenarnya masih diperbolehkan untuk buka ya Mas Adi. Cuman tetap kita banyak melakukan itu untuk measurement di kantor dan juga boleh dibilang BCP sih, Business Continuity Plan seperti itu. Oke,
Sebelum saya mulai, terima kasih untuk Mas Adit untuk waktu dan kesempatannya, dan juga kepada Talenta dan juga Glints yang sudah membantu untuk mengundang Cermati dan saya ke webinar ini. Oke, mungkin sebelum mulai, untuk terkait bahannya, saya mau jelaskan dulu kepada teman-teman semua, mungkin ada yang belum pernah dengar Cermati ya sebelumnya. Jadi Cermati itu apa sih? Jadi boleh dibilang Cermati itu adalah portal finansial yang menghubungkan antara customer dengan institusi finansial, bisa berupa bank atau non-bank. Jadi sesuai nama kami, Cermati, kita atau kami ini Cermati ingin membuat orang Indonesia itu financial savvy atau cermat berfinansial. Produk-produk kami itu ada kartu kredit, ada asuransi, dan juga ada pinjaman. Jadi misalnya contoh, Mas Adit sendiri misalnya mau apply kartu kredit nih, bisa masuk ke website dan aplikasi Cermati, lalu bisa membandingkan produk-produk yang ada dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk Cermati sendiri, kita ada 2 lokasi kantor. Yang pertama itu di kantor Tamrin untuk tim bisnis kami, dan yang kedua itu di Tomang untuk tim operation kami. Oke, kalau tadi mungkin dari Pak Reza udah sharing banyak ya tentang HR teknologi. Kalau dari Cermati sendiri, kita ada beberapa teknologi, tapi memang belum terlalu high-tech lah kalau boleh dibilang. Mungkin kita mau lebih bahas terkait bagaimana sih untuk managing our workplace atau Cermati sendiri pada saat lockdown ini. Jadi boleh dibilang pastinya itu di setiap company ya, untuk karyawan itu atau employee adalah their biggest asset gitu kan. Nah, pada saat pandemik yang pertama itu adalah segala sesuatunya baru bagi kita semua, karena ini adalah yang pertama kali, dan yang pastinya itu kita mau memastikan bagaimana bisnis itu tetap bisa berjalan, tapi karyawan sendiri tetap bisa masuk dan bekerja merasa aman dan nyaman. Jadi pada awal-awal terjadinya pandemik ini, karena juga hal yang baru ya bagi untuk kita semua, jujur banyak yang belum tahu nih, jadi dari kita atau dari kami sendiri, tim People Ops, membantu untuk karyawan kami memberikan panduan berupa protokol kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu protokolnya berisi apa aja sih? Seperti di gambar ini ya, ada contoh-contoh. Kita berikan saran bagaimana karyawan melakukan persiapan sebelum pergi ke kantor, atau bagaimana pada saat di ruang publik, misalnya contoh harus memakai masker, ada pakai face shield, jangan berkerumun, dan lain-lain. Lalu misalnya di area kantor, bagaimana harus bersikap di area kerja atau di ruang kerja. Dan juga ada larangan atau info nih, misalnya larangan. Dulu kan pada awal-awal atau lockdown pertama ya, yang PSBB itu belum banyak yang tahu. Kita kasih larangan misalnya, jangan berpergian keluar kota ataupun keluar negeri. Kalaupun itu sampai harus dilakukan, mintalah approval seperti itu. Dan misalnya info juga, itu biasanya kita berikan, ada pembagian masker, vitamin C, dan lain-lain. Nah, dari karyawan sendiri itu merasa sangat terbantu sekali dengan adanya protokol ini. Kenapa? Jadi mereka ada guidelines atau panduan apa yang harus mereka lakukan dan sebaiknya seperti apa. Nah, ini adalah penerapannya yang di kantor ya. Jadi boleh dibilang selain cuman kalau protokol itu kan teori atau di buku ya, ini adalah realisasi kami di kantor ya. Contohnya untuk employee shifting. Kalau tadi ngobrol sebentar ya sama dari Pak Reza ya, kalau di industri itu mungkin 100% full, tidak ada pembatasan. Nah, kita di divisi finansial ini, terlepas dari PSBB lockdown yang kedua itu, kita masih diperbolehkan untuk boleh adanya karyawan masuk 50%, karena kita divisi keuangan termasuk divisi esensial dari perusahaan yang termasuk dalam peraturan pemerintah. Yang pasti kita terapkan saat ini 50% sesuai dengan peraturan gubernur atau pemerintah yang ada. Lalu adanya temperatur dan oksigen cek. Kalau temperatur mungkin sudah biasa ya, karena kan di mana-mana, even sampai masuk ke mall aja, semua diminta, oke, cek temperatur. Nah, kita ada tambahan nih, namanya oksigen cek. Itu apa sih? Jadi, kalau banyak yang dengar sebelumnya itu ada dibilang OTG, orang tanpa gejala. Kita mau mencegah adanya karyawan dengan OTG. Mungkin dia terlihat baik-baik saja, tidak demam dan lain-lain, tapi kita tambahkan pengecekan oksigen ini untuk mengetahui kadar oksigen dari karyawan tersebut harus melebihi dari nilai batas 95. Apabila di bawah biasanya 90 atau lebih rendah dari itu ada kewaspadaan tersendiri. Mungkin kita lakukan pemeriksaan lanjutan seperti misalnya dari swab test atau sebelumnya itu rapid test. Nah, selain itu sudah pasti kita terapkan namanya gerakan 3M yang selalu diingatkan pemerintah ya. Jadi ya pasti gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah,
Yang pastinya juga dari sisi tim People Ops itu selalu melakukan pembersihan, disinfektan, bukan hanya by internal tim GA, tapi juga by eksternal. Jadi ini kita juga ada minta dari tim eksternal bantu kita untuk disinfektan secara menyeluruh, dan juga gunakan UV, tambahan juga measurement dari kami. Kenapa? Karena UV ini sangat membantu untuk ruangan-ruangan itu biasanya yang tertutup, seperti itu. Nah, dicermati sendiri untuk lockdown ini yang pastinya semua itu ada yang WFH dan non-WFH kan. Jadi ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di rumah. Bagaimana sih dari kami secara dari tim People Ops untuk karyawan kantor kami itu mau mengencourage karyawan untuk boleh tetap berinteraksi dan juga tetap merasa sebagai satu kesatuan atau solid sebagai tim. Jadi ada misalkan pun juga gampang, contohnya misalkan teman-teman sendiri ada yang kerja di kantor nih ya, walaupun juga kerja, kan nggak boleh juga deket-deketan, harus berjauhan atau menjaga jarak. Nah, kita ada lakukan beberapa contoh itu, seperti yang pertama employee pulse check survey. Jadi pada awal COVID-19 itu, sekitar bulan Maret atau awal April, akhir April, kita adakan namanya town hall. Itu adalah diskusi antara pihak manajemen dan juga karyawan. Jadi dari manajemen mengupdate situasi kantor seperti apa, perusahaan bagaimana, kedepannya kita akan melakukan apa, dan juga jangan khawatir dan diskusi dua arah. Tapi karena cukup besar jumlah dari karyawan terhadap manajemen, itu tidak bisa semua pertanyaan dan juga concern itu ditampung dan dijawab pada sesi town hall. Jadi dari kami lakukan namanya lanjutan itu survei untuk mengetahui bagaimana sih perasaan karyawan sendiri. Misalkan, oh saya ada concern nih, saya kurang nyaman kerja di rumah, atau saya merasa kok internet saya nggak stabil atau ada masalah dan lain-lainnya. Nah, semua itu kita tampung, setelah itu kita berikan solusi dan juga jawaban gitu. Nah, untuk events yang kedua ya, jadi boleh dibilang Cermati itu banyak juga event-eventsnya untuk di kantor, tapi karena lagi COVID ini sudah pasti tidak bisa dan tetap kita lakukan eventnya, salah satunya itu brown bag meeting. Kalau yang belum tahu ya mungkin teman-teman, brown bag itu sebenarnya itu dulu kalau di luar negeri itu informal meeting yang dilakukan pada saat makan siang. Nah, jadi kalau di luar negeri itu tidak seperti Indonesia ya, kan ada mereka pakai namanya brown bag bukan plastik. Kalau yang biasanya pernah beli McDonald's itu bungkusannya itu pakai yang brown bag yang coklat itu, seperti itu. Nah, pada saat meeting ini kita itu bisa bahas segala macam, bukan hanya terkait tentang pekerjaan. Misalnya, oh tadi misalnya Mas Adit, oh saya mau sharing nih cara menulis untuk di website, itu bisa. Atau misalkan teknik-teknik fotografi itu di-sharing pada jam makan siang, karyawan membawa makanannya, pembicaranya itu bisa internal atau dari eksternal. Untuk bulan ini kita ada topiknya how to keep fit during stay at home. Nah itu cukup banyak peminatnya karena ada yang kerja di rumah dan merasa, oh kayaknya saya udah nggak sehat nih, harus bagaimana sih? Dan mereka mau ikut join gitu. Nah event berikutnya itu 17 Agustus ya. Jadi boleh dibilang ini event yang paling ramai sih dalam setahun karena tim kami itu sangat antusias untuk ada lomba dan juga semua kegiatan-kegiatan biasanya misalnya ada juga kulineran dan juga banyak ada event-event lainnya yang bisa dilakukan pada 17-an ya. Nah, kita ganti tahun ini tetap ada, tapi secara virtual yaitu menggunakan Instagram, TikTok Challenge, dan juga ada kuis-kuis ya. Nah, seperti contoh yang digambar ini ada dekorasi meja. Jadi karyawannya ini sangat kreatif banget ya. Jadi dia bikin itu di sini panggung gembira, dan juga ini ada layar tancapnya, dan juga ada karyawan-karyawan yang seperti ikut sedang berpartisipasi gitu. Jadi dia menang karena kita merasa dia mewakili perasaan dia dan juga cukup kreatif seperti itu. Nah, selain dua acara event ini, kita juga lakukan namanya online donation. Kita bekerja sama dengan kitabisa.com untuk virtual donation untuk membantu bersatu melawan COVID. Nah, yang lain selain itu kita juga mau sebagai sesama tim di kantor itu kita tetap up to date dengan berita-berita yang ada di kantor. Jadi kita berikan namanya Cermati newsletter setiap bulan. Nah, contohnya seperti bulan ini ya, selain misalkan kita kasih tips dan triks misalnya bagaimana mengatasi stres pada saat pandemik gitu kan. Nah, ada juga berita update kita terhadap kantor sendiri itu. Lalu juga misalnya contoh bulan ini siapa sih yang berulang tahun? Atau misalnya saya bulan ini merayakan 2 tahun bersama Cermati, atau misalnya Mas Adit atau siapapun karyawan yang ada dan akan ditulis di newsletter ini. Nah, ini tadi lanjutan dari employee pulse check survey. Jadi kalau boleh dibilang, misalnya tadi ada yang concern nih, saya work from home itu kayaknya jadi agak merasa kurang nyaman atau ada merasa mental health. Nah, itu kita kasih solusi seperti
tolong ciptakan rutin, terus carilah tempat kerja yang memang kamu merasa itu menggantikan tempat kerja di kantor, jangan tidur-tiduran atau duduk-duduk di tempat tidur, jadinya tidak produktif. Terus jangan lupa makan siang, atau misalkan makannya tetap teratur, dan juga ada juga olahraga, dan juga jangan cuma bekerja, tapi tetap harus memperhatikan waktu kerja dan waktu beristirahat, seperti itu. Nah, ini salah satu teknologi, sebenarnya bukan HR, tapi ini teknologinya kita gunakan itu lebih ke arah ticketing sih. Jadi namanya itu Jira, itu membantu salah satu divisi di PeopleOps kami, selain HR itu ada divisi IT. Nah, jadi misalkan nih tadi ada contoh karyawan yang dia bekerja di rumah ya. Contoh misalkan teman-teman juga pernah gitu, oh saya kerja dari rumah nih, kok tiba-tiba laptop saya masalah gitu kan. Nah, gimana caranya? Jangan khawatir, dari tim IT kami itu selalu standby, dan dari karyawan itu bisa membuat itu namanya tiket. Tiketing itu di Jira System, tinggal di issue, dan nanti dari tim IT itu akan ada antrian juga SLA-nya selama 1 kali 24 jam. Jadi jangan khawatir kalau ada interupsi di kantor, di rumah pada saat bekerja, dan juga tidak ada alasan saya bilang, oh internet saya mati nih, gitu. Tapi itu tidak ada alasan, dan pasti tim IT pasti bisa berikan itu solusi. Nah, ini yang cukup menarik ya, online training. Jadi, boleh dibilang ini tim HR itu juga banyak melakukan improvisasi di kantor. Jadi, contohnya itu, karena training itu salah satu untuk peningkatan karyawan dan juga termasuk OKR ya, atau mungkin banyak yang tahu KPI. Jadi, kita itu ada namanya training yang kita upload semua video-video training itu ke Google Classroom, di mana sebelumnya training dilakukan bertatap muka langsung, tapi pada saat ini dilakukan dengan cara online, atau boleh dibilang time-nya lebih fleksibel dan juga memudahkan untuk siapapun bisa training kapanpun dan dimanapun. Jadi video yang sudah direkam oleh trainer itu diupload ke Google Classroom, lalu nanti setelah menonton video training modul yang ditentukan, seperti contoh di sini, kita ada mandatory modul, ada development modul. Nah, kenapa harus dipilih mandatory? Karena Cermati sendiri itu terdaftar di OJK, dan kita harus mengikuti peraturan dari OJK. Dari karyawan kami harus mengetahui beberapa peraturan seperti anti bribery, ada anti pencucian uang, dan juga modul-modul lainnya yang disyaratkan. Nah, setelah karyawan misalnya mengambil topik anti pencucian uang ya, lalu dilakukan training lewat online, dan lalu setelah training itu ada kuis. Jadi pengukurannya itu lewat kuis yang mengetahui apakah karyawan ini mengerti dan memahami materi training itu sendiri. Dan juga ada minimum skor, jadi misalnya dari total 10 pertanyaan, ia harus bisa menjawab 8 dari 10. Apabila gagal, harus diulang kembali, either harus menonton atau mengikuti tes ulang. Lalu, apabila berhasil akan mendapatkan e-certificate dari pihak trainer. Nah, lalu bagaimana cara pemantauannya? Pemantauan untuk kehadirannya itu kita ada di intranet, di internal kita, untuk memantau siapa yang sudah ikut dan siapa yang belum pernah ikut training. Dan supervisornya itu bisa reminder juga kepada tim membernya untuk boleh join, dan juga terus mengikuti update terhadap training-training baru yang ada di-upload di Google Classroom ini. Oke, ini sebenarnya boleh dibilang praktis yang kita lakukan karena keterbatasan terhadap lockdown ini ya. Jadi boleh dibilang karena banyak juga beberapa yang khawatir berpergian, jadi kita lakukan namanya semua by online itu. Ada rekrutmen, ada onboarding, dan orientation, ini tahap-tahapan. Misalnya pada saat karyawan atau calon karyawan mencari pekerjaan, pasti dilakukan rekrutmen secara online, lalu ada onboarding setelah dia join, dan juga new joiner orientation. Nah, semuanya dilakukan online dan tanpa interupsi, tapi juga tetap tercapai. Karena di Cermati kita always hiring, dan kita selalu mencari passion orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan kami. Nah, kalau terkait rekrutmen dan onboarding mungkin sudah biasa ya, tapi kalau new joiner ini salah satu teknologi, atau bukan teknologi, tapi cara yang kita mau membantu untuk karyawan baru terutama mengenal lebih dekat dan lebih baik terhadap perusahaan, karena mereka baru join. Kita biasanya sebulan sekali, di bulan yang sama karyawan join itu kita ada orientasi, kita diskusi dengan perusahaan, dari si level kami sendiri pun juga turun dan ikut berpartisipasi dan berdiskusi kepada karyawan dan bisa bertanya jawab. Nah, ini inisiatif lain yang kami lakukan pada saat lockdown, yaitu e-signature, online approval, dan virtual meeting. Kalau virtual meeting mungkin sudah banyak tadi dibahas juga digunakan, kita juga seperti ini juga pakai yang dari teknologinya Talenta ya, jadi bisa juga misalnya
ada Google Hangout, ada Talenta atau Zoom. Nah, kalau e-signature itu kita biasanya pakai DocuSign. Jadi misalnya ada PKS ya, atau boleh dibilang perjanjian kerjasama. Nah, kita tinggal dari sisi cermati dengan partnernya itu bisa langsung mengirimkan by soft copy dan approval atau tanda tangannya itu cukup memakaikan e-signature dan itu sangat mudah dan juga cepat gitu. Nah, online approval ini tadi lanjutan dari yang Jira system. Jadi misalnya nih ada karyawan yang mau meminta melakukan pembelian ya. Nah, pembeliannya itu bisa di-submit di sistem menggunakan sistem yang Jira tadi, lalu tinggal di-approve oleh supervisornya. Setelah di-approve, pembelian dan proses lainnya tetap dilakukan seperti biasa tanpa ada gangguan. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih, stay healthy dan stay safe ya semua. Terima kasih Mbak Sinta. Ya, Ya, kita Mas. sudah mendengar paparan dari Bu Sinta, dari Pak Reza. Sepertinya semuanya tuh senada. Semuanya harus melakukan perubahan dengan kehadiran COVID-19 ini. Ada yang harus mengubah infrastruktur, ada yang mengubah habit sehari-hari, bagaimana cara menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Ini menarik banget. Kalau bicara tentang seluruh dunia nih, COVID-19 ini seperti sebuah tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya seumur hidup gitu ya. Banyak yang belum pernah menghadapinya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, dan bagi para peserta yang punya pertanyaan, silahkan langsung masukkan ke kolom komentar atau chat. Nanti akan saya sampaikan kepada para pembicara untuk dijawab. Oke, mungkin saya ingin mulai dengan pertanyaan yang menurut saya menarik banget ke Pak Reza nih. Halo Pak Reza. Ini ngomongin tentang cerita Pak Reza bahwa di tahun 2019 sampai 2020 Pak Reza itu menghadapi banyak force major, mulai dari banjir, tsunami, sekarang ada corona, dan lain sebagainya. Saya ingin nanya pendapat Pak Reza. Halo Pak Reza. Oke, masih berusaha bergabung. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung aja ya dimasukkan ke kolom chat. Ini ada Pak Emil Jandra juga sudah memberikan pertanyaan, nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya mau ke para pembicara dulu. Oke, Pak Reza sudah Ya, Mas muncul. Halo Adit. Pak Reza. Ya, Ya, mungkin ini sedikit ada berkenaan dengan topik, tapi mungkin sedikit di luar topik. Pertanyaan saya adalah, waktu Bapak menghadapi banyak force major nih Pak, mulai dari tsunami, banjir, kemudian sekarang COVID. Bagaimana sih Pak cara menjaga mental gitu? Karena pasti kan, wah kaget nih ada berita, ada gangguan, ada gangguan, ada gangguan gitu. Nah, Bapak langsung ingin bertindak, wah kita harus bertindak saat ini juga, atau oh kita harus tenang dulu, memikirkan cara terbaik, baru melakukan keputusan gitu Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak, ya, waktu itu pengambilan keputusannya seperti apa? ya, terima kasih Mas Adit. Jadi memang ini pengalaman yang menarik ya buat kami. Eh, Bagi kami di HR, apapun situasinya, apakah itu force major atau ada pandemik seperti sekarang, poin paling basic kan karyawan tetap harus gajian, Mas. Betul ya. Karyawan tetap harus gajian, kemudian karyawan tetap harus bekerja. Kalau terjadi force major, gimana kita secepatnya melakukan recovery. Nah, kalau bicara yang paling mudah, gajian dan lain sebagainya, berarti kan selama ini Jababeka sudah pakai ISR teknologi, ISR system. Cuma ISR-nya itu, ISR teknologinya itu masih sistemnya on-premise, jadi kita masih pakai server, walaupun web basis, tapi pada saat servernya rusak, terganggu, ya otomatis ya tidak bisa connect ke masing-masing business unit. Nah, pada saat seperti itulah kita harus berpikir bagaimana caranya hal seperti ini tidak bisa terjadi. Padahal Mas, waktu kita punya sistem, saya itu menaruh server itu di 3 tempat. Satu di Jababeka sendiri, yang kedua di Menara Batavia, mungkin Mas Adi tahu kantor pusat Jababeka kan di Menara Batavia, dan satu lagi di Bogor. Nah, itu 3 server itu karena waktu ada kejadian itu bisa drop tuh semua tuh. Dan
Terus itu baru bicara server. Terus yang kedua, misalnya di Tanjung Lesung kena tsunami. Ruangan HRD itu terendam air. Terus data-data karyawan bisa saja rusak semua. Nah, belum yang waktu kejadian banjir besar Jakarta. Nah, sehingga kita harus berpikir bagaimana kita punya sistem yang reliable, yang handal, tidak dipengaruhi oleh itu. Kalaupun ada peristiwa, recovery-nya bisa cepat. Nah, kebetulan waktu saya memutuskan beralih ke cloud dan memilih talenta, sampai sekarang, apalagi ada pandemik, ini tidak jadi masalah. Itu Mas Adit. Oke, tapi berarti strateginya adalah halo, ya bisa kedengeran? Iya, ya. Ya, Silakan Mas jadi Adit. strateginya adalah fokus ke hal yang penting dulu ya Pak ya? Ya, kalau buat strateginya pertama ya, HR harus punya sistem yang reliable. Minimalnya, Oke. sistem penggajian tidak boleh terganggu. Apapun yang terjadi. Mau ada force major, mau work from home atau segala macam. Terus yang kedua ya keterlibatan karyawan segala macam. Kalaupun terganggu, recovery-nya seperti apa? Itu Oke, terima kasih Pak Reza. Nah, Bu Sinta nih, Bu Sinta mungkin bagaimana sih proses dicermati waktu itu, melihat COVID nih, udah mulai ada PSBB dan semacamnya, bagaimana sih proses pengambilan keputusannya, dan pernah nggak sih mengalami force major juga sebelum ini gitu? Thank you Mas Adit pertanyaannya. Oke, untuk force major sebelumnya jujur belum pernah, karena so far puji Tuhan semua baik-baik aja ya. Dan ini force major pertama gitu ya. Cara menghadapinya gitu ya. Jadi boleh dibilang kuncinya sih sebenarnya lebih ke arah komunikasi, dan juga kita harus tetap update dengan kondisi sekitar sih. Jadi kayak tadi Pak Reza juga bilang, kita harus tahu juga dari karyawan itu juga ada kebutuhan, dan dari company pun sendiri juga pasti ada juga yang mereka pikirkan gitu ya. Kita di divisi HR itu kan menjadi penjembatan penghubung bagaimana caranya kita bisa menangkap dari dua sisi ini, tapi semuanya itu juga bisa membantu dari sisi company dan juga dari sisi karyawan. Jadi sebenarnya kuncinya lebih ke arah komunikasi, dan juga kita lebih up to date ke kondisi misalkan ada peraturan baru, karena setiap saat peraturan bisa berubah dan memang tidak mudah, tapi kita hadapin satu persatu, dan juga boleh dibilang ya kita tetap percaya sih semua ini pasti berlalu gitu aja. Ya, amin. Nah, boleh cerita nggak sih Bu Sinta waktu itu mengikuti perkembangan dari COVID ini dari kapan gitu? Apakah ketika PSBB baru mulai atau sebelumnya itu sudah memantau nih cermati waktu itu? Iya betul. Ya, jadi kalau boleh dibilang sebenarnya karena tadi dari Mas Adit juga ada bilang ya tentang saya dulu sebelumnya sempat ada beberapa waktu di Singapura ya. Jadi memang sebelum dari COVID ini masuk ke Indonesia di Maret itu dari colleagues atau teman-teman saya di Singapura tuh udah banyak yang khawatir gitu ya, boleh dibilang. Nah itu kita sudah lakukan beberapa prevention lah, misalkan kita tentang terkait COVID-nya, kita siapkan mungkin hand sanitizer kita juga sudah beli, dan prosesnya itu kita selalu up to date bukan hanya terhadap yang di berita lokal, tapi juga terhadap berita dunia, karena kan biasanya efeknya itu nanti kalau satu domino, contohnya kayak contoh nih ya, kayak gampang pada saat pembelian termometer gitu ya. Kalau misalkan kita sudah tahu ini bakal akan dibutuhkan, kita bukan istilahnya tuh bukan mengobati, tapi kita cegah dulu apa yang kita bisa lakukan, misalkan kemudian untuk alat-alat yang nanti kita untuk proses BCP-nya ke depan seperti itu. Oke, jadi persiapannya itu penting ya Bu Sinta ya. Nah, boleh tahu nggak sih Bu Sinta kalau di Cermati itu mayoritas karyawannya itu di bidang apa? IT kah atau operasional kah? Dan dengan perubahan yang sudah dilakukan nih setelah pandemi, ada nggak sih mungkin beberapa departemen atau beberapa jenis pekerjaan yang menolak gitu, yang nggak mau perubahan seperti ini gitu? Apakah atau semuanya menerima aja? Ya betul, pasti setuju itu sih. Jadi boleh diceritain juga ya untuk Pak Adit sama Pak Reza. Jadi di Cermati sendiri itu kita ada dua sebenarnya divisi, bukan divisi bagian lah, boleh dibilang operasional sama non operasional. Jadi kalau tadi diceritain Cermati kan untuk memproses yang produk-produk keuangan. Misalnya dari Pak Reza, Mas Adit, misalnya mau ada pengajuan untuk kartu kredit, atau misalnya ada untuk asuransi mobil lah yang paling gampang ya, itu kan banyak digunakan orang. Nah itu yang memprosesnya itu biasanya tim operation yang kita berinteraksi langsung dengan
customer yang melakukan proses pengajuan aplikasi. Nah, itu yang dari tim CS, customer service, data entry, dan juga tim lain yang di operation. Sedangkan tim non-ops itu adalah tim non-operation yang mensupport tim operation. Itu contohnya tim QA, tim engineer, seperti saya, people ops, HR, ITGA, juga ada tim-tim lain seperti finance yang banyak membantu. Nah, kalau dibilang kebijakan itu pasti ada yang tanya sih, ada yang juga bilang misalnya, aduh saya ada yang mau WFH, ada juga yang nggak mau WFH, yang dapat jatah WFH dia mau ke kantor, ada yang dapat jatah ke kantor dia nggak mau ke kantor. Nah, itu berikan edukasi dan penjelasan, karena berdasarkan role kamu harus ke kantor. Nah, untuk karyawan yang misalnya seperti contoh saya gitu ya, bisa WFH. Kalau memang itu boleh dan misalnya perlu ke kantor, kita masih izinkan dan perbolehkan, tapi tetap sesuai protokol dan peraturan, bukan hanya perusahaan, tapi juga pemerintah. Karena kan kita nggak bisa bilang, oh ada yang karyawan dia stres nih di rumah, karena dia merasa tinggalnya, dia bilang saya anak kos nih ya dari perantauan. Kalau di kos-kosan aja, saya kos-kosannya cuma 4x4. Di mana-mana di situ terus saya stres gitu. Sedangkan kalau ke kantor itu saya lebih merasa untuk lingkungan dan ruang kerjanya itu cocok dengan saya dan saya lebih produktif. Silahkan kita perbolehkan seperti itu. Oke, jadi ada fleksibilitas ya Bu Sinta ya? Ya, betul. Oke, sekarang beralih ke Pak Reza nih. Pak Reza, boleh dijelaskan nggak sih Jababeka itu mayoritas karyawannya di bidang apa? Operasionalnya seperti apa? Dan dengan perubahan-perubahan, oh semuanya WFH gini. Ada penolakan-penolakan nggak sih Pak Reza? Ya, kalau Jababeka itu kebetulan kan yang namanya kawasan industri itu masuk kategori pengecualian. Jadi kawasan industri masuk pengecualian, kemudian Jababeka itu beberapa anak perusahaannya masuk ke dalam industri strategis. Nah, terus yang ketiga, beberapa anak perusahaan kami juga seperti Power Plant itu juga masuk ke Opfitnas. Opfitnas itu Objek Vital Nasional. Nah, jadi kita ya tidak termasuk yang terkena PSBB, jadi termasuk pengecualian. Nah, paling saya mengatur tetap memakai masker, menjaga jarak, dan rajin protokol kesehatan dan cuci tangan. Nah, kalau jenis karyawannya segala macam ada ya, jadi berimbang lah. Bagian teknik, bagian non teknik, semuanya ada. Karena kita industrinya kan ada hospitality, hotel, golf, developer, real estate, logistik, power plant. Jadi cukup beragam Mas Adit. Oke, selama ini nggak ada penolakan ya Pak dari karyawan Pak. Misalnya, oh WFH, saya nggak mau WFH seperti tadi itu yang di Bu Sinta di Cermati gitu. Ya kalau itu sih pasti ada aja Mas Adit. Cuma kalau pengalaman WFH yang gelombang pertama ya Pak ya. Jadi kalau terlalu lama WFH, karyawan juga banyak yang bilang bosen juga di rumah kelamaan gitu. Jadi jadi datang ke kantor itu jadi euforia baru gitu loh. Waduh ini kita ketemu lagi teman-teman kantor itu loh Mas Adit. Betul. Saya juga mengalami di Tech in Asia kan kita WFH juga ya. Jadi kita bikin tuh biasanya di forum kantor, kita pakai Slack ya. Kita bikin tebak-tebakan tiap hari gitu Pak, Bu Sinta. Jadi biar berasanya kita masih ngumpul bareng-bareng gitu. Malah kita bikin yoga online Pak. Jadi semuanya yoga bareng-bareng gitu. Kalau di Jababeka ada dibuat seperti itu nggak Pak? Bu, untuk orang-orang nggak merasa terasing kerja di luar kantor gitu, untuk tetap produktivitas dan mental mereka juga terjaga gitu Pak Reza. Ya kita kan ada employee community ya Pak ya. Jadi ada 3 area, olahraga, sport, keagamaan, sama kesenian. Itu ya online Pak. Jadi misalnya keagamaan, misalnya pengajian online atau persekutuan doa, itu pun kita lakukan secara online. Sama seperti Mas Adi tadi lah. Iya, jadi di-push dari hal-hal yang di luar pekerjaan itu di-push untuk mereka biar tetap kebersamaannya terjaga ya Pak ya? Iya, bahkan kebetulan kan saya juga ketua koperasi ya. Jadi kemarin juga kita baru selesai melakukan rapat anggota koperasi pun itu online.
Padahal itu kan biasanya semua anggota hadir gitu ya. Ini semuanya online. Oke. Nah, saya ingin beralih dulu nih ke pertanyaan dari peserta. Jadi ada yang bertanya. Nah, kelihatan ya Pak Reza ya. Ini pertanyaan untuk Ya, Pak ya, Reza, tapi kelihatan. mungkin nanti akan saya tanyakan ke Bu Sinta juga nih. Pak Reza, apa alasan yang sangat penting kenapa perusahaan Bapak harus menggunakan HR system? Apa saran Bapak agar owner saya, ini mungkin yang nanya nih Pak Emil Jandra ini tim HR nih Pak. Bagaimana owner saya bisa yakin menggunakan HR system untuk long term dan ada jaminan tidak membebankan keuangan perusahaan? Silakan Pak Reza. Oke. Nah, ini kalau sudut pandang owner agak beda memang kalau owner yang bicara ya. Sebetulnya kalau di mata owner, HR teknologi itu kalau menurut saya yang penting dua hal. Yang pertama, secure. Karena di HR itu kan banyak gaji ya. Nah, owner itu nggak mau gaji itu tersebar kemana-mana, security-nya. Tapi sebetulnya secure di HR itu tidak hanya gajinya nggak boleh kemana-mana, termasuk di mata owner itu dia nggak mau HR itu salah bayar. Salah bayar karena salah ngitung, atau ada yang dibilangnya upah siluman. Upah siluman tuh karyawannya sudah resign, upahnya masih kebayar gitu loh. Atau misalnya karyawannya di hire tapi cancel tapi upahnya terbayar. Nah, di mata owner itu hal-hal seperti itu jadi concern. Jadi kalau mau mengconvince, Pak, kalau kita nggak pakai HR system, ada tuh peluang. Satu, salah bayar, gaji siluman, gajinya tersebar kemana, jadi bocor, dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya jadi concern owner. Terus yang kedua, tadi kan saya bilang ada dua hal. Satu, security. Nah, yang kedua itu masalah akurasi. Akurasi. Biasanya owner itu paling nggak suka kalau misalnya ngitung pajaknya salah, bayar BPJS-nya salah gitu ya. Tapi dia juga nggak mau ngurusin, itu kan bagian kamu gitu loh, kamu yang ngurusin. Jadi kita harus bisa menggaranti bahwa kalau pakai HR system itu tidak akan terjadi. Nah, kalau tadi masalah murah, ya kalau owner ada concern ke murah, jawaban yang paling tepat pakai cari HR teknologi yang sistemnya on cloud. Karena kalau di on cloud itu nggak ada capex, kita nggak usah beli server segala macam. Nah, adanya adalah biaya subscription, itu jauh lebih murah. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Pak Reza. Nah, mungkin buat para peserta yang pengen tahu lebih lanjut tentang bagaimana sih cara menggunakan payroll atau melakukan reimbursement dengan HRIS, terutama yang on cloud, bisa ikuti live demo Talenta tanggal 25 September 2020 hari Jumat pukul 2 siang. Kalau mau mendaftar bisa klik tombol yang ada di atas. Ada tulisan daftar gratis, bisa langsung diklik. Oke, sekarang saya beralih ke Bu Sinta nih, Bu Sinta. Kalau ngomongin sistem nih, Bu Sinta, kalau dari Cermati sendiri, sekarang menyusunnya sistem HR itu seperti apa, Bu Sinta? Apa buat sendiri atau ada third party atau seperti apa? Oke, thank you Mas Adit pertanyaannya. Jadi hari ini saya senang juga banyak belajar juga dari Mas Reza juga dari Talenta ya. Jujur memang kalau cermati kita sedang memang menuju proses untuk yang pakai sistem HRIS sudah dibilang. Tapi memang untuk saat ini kita masih menggunakan boleh dibilang manual ya. Jadi kita memang ada tim sendiri untuk membantu masalah payroll-nya. Gitu. Memang harus ditekankan juga tadi kayak beberapa yang poin disampaikan oleh pemerintah itu bukan hanya masalah cost juga gitu. Cost itu pasti ada gitu ya. Cuman tapi gimana caranya kita lebih efisiensi dan juga produktif ke depannya gitu. Dan memang kita terus berusaha berinovasi dan terus mencari yang sesuai kebutuhan lah boleh dibilang kayak tadi di info sama Pak Reza gitu. Oke, nah kalau dari Ibu Sita sendiri nih parameter-parameter apa sih yang atau tantangan-tantangan apa sih yang sebenarnya dihadapi saat ini sehingga kayaknya bisa dibantu nih dengan HR sistem yang ada saat ini gitu. Oke, betul. Jadi tantangannya seperti ini. Jadi kalau boleh dibilang kita cermati gitu ya, mungkin kita
kita startup ya, perusahaan namanya kalau startup itu dulu awalnya kecil gitu kan ya. Terus makin lama makin bertumbuh. Mungkin belum sebesar Jabodetabek kalau Pak Reza perusahaannya cukup besar dan banyak. Kita otomatis sudah menuju misalnya dari small udah ke arah medium nih. Tadi mungkin di bawah 100, sekarang mungkin antara 100, 500 sebelum 1000. Kalau dulu mungkin kalau kita masih manual, itu masih gampang gitu ya. Nah, tantangannya sekarang makin besar itu makin kompleks, betul kan? Dan juga betul tadi kayak kata Pak Reza, kalau kita masih pakai manual, takutnya misalnya ada masalah dari segi keamanan, itu juga kurang terjamin. Terus kedua juga bisa terjadi kesalahan tantangannya kalau kita masih menggunakan manual. Jadi kalau misalnya namanya sistemnya itu, sorry, misalkan kita pakai Excel atau yang aplikasi yang kita gunakan, itu tidak salah. Tapi bisa juga ada error dari human errornya kan. Kalau kita terlalu lama untuk banyak bekerja, nanti capek lelah, salah tarik rumus itu jadi salah dan penggajiannya salah, nanti karyawan jadi terganggu, udah pusing kerja, loh gajian juga salah, jadi kita juga nggak mau dari karyawan kita tuh nggak happy seperti itu sih tantangannya seperti itu saat ini untuk membuat kita berpikir beralih menggunakan sistem. Oke, Bu Sinta, aku mau nanya nih. Jadi beberapa waktu lalu tuh aku sempat ada pengalaman lah, harus ke bank, terpaksa karena ada sesuatu yang terjadi. Tapi emang baru tahu kalau beberapa bank juga tutup, kemudian ketika datang ke bank yang buka juga ngantri, seperti itu. Nah, saya jadi membayangkan, ini ada pengaruhnya nggak sih dengan perusahaan-perusahaan melakukan payroll, banyak fungsi-fungsi HR gitu yang terganggu dengan COVID-19 seperti ini, mengalami seperti itu nggak sih, Bu Sinta, dicermati? So far untuk yang betul, yang kayak bank banyak yang kayak ada tutup yang lain itu betul, karena itu juga jujur mesti ke impact semua ya, karena kan kayak banyak yang dengar banyak yang bilang, sekarang DP mobil nih, tapi mungkin boleh berapa persen, jadi harus 40% untuk menghindari kredit macet dan lain-lainnya. Nah, untuk tapi payroll sendiri dicermati sih so far tidak ada gangguan ya, karena kita juga udah menggunakan kerjasama dengan bank, salah satu bank untuk payroll, jadi kita tetap menggunakan kerjasama yang ada dan so far tidak ada masalah. I see. Paling yang sedikit ada perubahan itu yang onboarding ya, Bu Sinta ya? Iya, betul. Jadi memang semua banyak kayak misalkan ada karyawan baru join gitu ya, onboardingnya dia kita by online dan biasanya laptop dan goodie bag-nya itu kita kirimkan ke alamat karyawan itu. Gitu. Oke. Ada seperti keharusan rapid test atau swab test gitu? Terakhir kita ada minta juga sih, jadi kalau misalnya dia rapid testnya misalnya itu reaktif, kita minta dia at least kan setelah kalau yang apa misalnya 14 hari, karena kan kita khawatirnya kalau namanya itu reaktif tapi belum tentu dia swab positif kan, jadi lebih baik dulu, lebih better safe than sorry sih. I see. Nah, beralih ke Pak Reza nih, pertanyaannya masih sama nih Pak Reza. Di Jabodetabek sendiri dengan kehadiran COVID ini, ada nggak sih, walaupun sudah beralih ke on-cloud system ya, Pak Reza ada masih mengalami tantangan-tantangan dari sisi HR nggak sih? Seperti payroll atau apa dengan kehadiran COVID ini yang mengubah landscape bisnis di Indonesia? Kalau seperti di tadi bank banyak yang tutup gitu. Ya. Sebetulnya kalau di payroll itu tantangan kita sih lebih kepada beragamnya lokasi bisnis unit. Misalnya kita ada yang jauh di sana di Maluku Utara, di Pulau Morotai, ada di Magelang, ada di Kendal, di mana proses payroll-nya itu kadangkala nggak lancar. Ininya apa? Misalnya gini ya, untuk processing lembur itu karena ada proses work from home, ada PSBB yang biasanya deadline-nya tanggal 15 jadi mundur. Nah, tapi itu so far sih bisa diatasi lah. Yang cukup berpengaruh itu untuk performance appraisal. Karena performance appraisal walaupun online, kita tetap ada sesi tatap muka. Nah, tatap mukanya kalau offline itu kan bisa istilahnya ngantri gitu ya di depan pimpinan. Kalau online itu kan harus scheduling gitu ya. Kemudian nanti
skornya atau ratingnya kita input ke sistem, kemudian kita ada proses sampai ke distribusi normal segala macam. Nah itu membutuhkan banyak effort lah karena kondisi PSBB atau COVID seperti sekarang. Oke, Nah, terima kasih Pak Reza. Ya, sebelum ya. lanjut, saya ingin mengingatkan kepada para peserta, kalau ada yang punya pertanyaan, bisa langsung saja tulis di kolom chat. Kemudian jangan lupa ditambahkan tanda tanya, agar saya tahu kalau itu sifatnya pertanyaan gitu ya. Nanti akan saya tanyakan kepada para pembicara. Nah, mungkin saya lanjut dulu nih ke Pak Reza nih. Pak Reza, di Jababeka, sekarang kan tadi udah bilang kalau pakai talenta ya. Sekarang absensi semuanya full dengan talenta, Pak? Ya, semuanya pakai talenta, pakai mobile absensi, pakai handphone, GPS karena kan kebanyakan work from home, jadi kita bisa tracking lokasinya. Dan karena kalau pakai GPS kan di talenta harus selfie ya, nah jadi bisa terlihat. Nah ini masalah absen talenta juga punya cerita bagus nih. Nah ceritanya misal teman-teman di Bagaimana, Pak? IT, ya teman-teman di IT mau nyoba ngakalin gitu ceritanya. Jadi dia pasang VPN seolah-olah lokasinya ada di Singapura. Lalu dia coba absen pakai GPS talenta. Itu nggak nembus loh. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa diakalin pakai VPN terus lokasinya dipindah. Nah akhirnya dia VPN matiin, absennya pakai normal lagi. Akhirnya ya nggak bisa dimanipulasi. Nah itu salah satu manfaat gitu ya. Ya, menarik Pak Reza. Nah, tapi kalau dari sisi kebijakan perusahaan di era pandemi ini, lebih strict nggak sih Pak? Oh, misalnya WFH harus absen jam 7, nggak boleh lewat jam 7 gitu Pak? Atau ada sedikit fleksibilitas, ya udah lewat-lewat dikit nggak apa-apa gitu Pak? Kalau kita serahkan ke masing-masing pimpinan bisnis unit. Jadi kan di setiap bisnis unit itu ada CEO-nya ya. Kalau saya kan di holding, ada CEO atau ada presidirnya. Nah mereka yang ngatur. Nah ada unit yang mengatur flexi time. Jadi bisa terserah clock ini jam berapa, asal nanti totalnya 8 jam. Tapi ada juga yang pakai shifting gitu. Jadi itu sih tidak strict, kita kembalikan ke kebijakan masing-masing bisnis unit. I see. Kalau ini pengalaman Pak Reza mungkin ya, di era pandemi seperti ini, kira-kira kalau boleh saran, pendekatan kepada karyawan itu yang baik seperti apa Pak? Apakah harus micromanage seperti, tiap jam ditanya, udah kerja belum, atau lebih memberikan kebebasan gitu Pak? Atau tergantung dari skop pekerjaannya? Oke, baik. Jadi sebetulnya kan kalau era pandemik ini yang poin yang paling basic itu mindsetnya yang dirubah, ya kan? Nah, kebetulan kalau di HR di saya itu, yang saya bilang kenapa 2020 itu challenging, ada 3 fase yang karyawan harus merubah mindset. Yang pertama, waktu kita mengenal namanya era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, kita rubah mindset ke karyawan, sekarang tuh zaman yang serba tidak pasti, zaman yang bergejolak, yang kompleks dan ambigu gitu ya. Nah, jadi jangan frustasi kalau karyawan baru bikin program, kemudian berubah. Baru bikin proposal, berubah lagi. Nah, itu belum selesai, masuk era 4.0, di mana harus dirubah mindset lagi. Kan era teknologi digital itu mindsetnya dulu yang dirubah. Bahwa, ini office itu harus paperless, harus yang biasa pakai tanda tangan basah, mulai pakai tanda tangan digital. Yang biasanya arsip di laci meja, pindah arsipnya ke cloud dan sebagainya. Itu juga ngerubah mindset. Nah, begitu masuk ke pandemi COVID, harus dirubah mindset juga bahwa pandemik ini
bukan sesuatu, kalau saya bilangnya ini bukan sesuatu musibah, ada peluang, ada anugerah yang harus bisa kita ambil. Jadi kalau kita dulu nggak pakai masker aneh, nah sekarang kan pakai masker justru hal yang biasa, nggak pakai masker aneh, ya itu yang dibilang new normal kan, berarti kan itu merubah mindset. Itu Mas Adit, I jadi see, benar. suatu journey nih, Iya, suatu kebetulan ya kayak gimana gitu. Jadi memang harus terus-menerus karyawan itu approaching-nya itu mindset-nya dulu yang dirubah. iya. Jadi seperti blessing in disguise ya Pak ya. Ya, blessing in disguise, betul. Ya, walaupun kita prihatin dengan kondisi sekarang, tapi faktanya ini bisa mengubah mindset kita menjadi ke arah yang lebih baik gitu ya Pak Reza ya. Ya, dan ternyata kan banyak karyawan sekarang punya hobi baru, punya pendapatan sampingan, Menarik, punya menarik, menarik. itu baru lah, yang lain sebagainya. Iya. Nah, mungkin buat para peserta nih yang mau tahu tadi penasaran Pak Reza cerita tentang absensi yang tidak bisa ditembus dengan VPN, mungkin bisa lihat informasinya di atas, diklik ada tombol beralih ke talenta, bisa dicek informasi lebih lanjut. Nah, sekarang saya beralih ke Bu Sinta nih. Bu Sinta, pertanyaannya sama dengan Pak Reza tadi. Dicermati sendiri, kita sekarang ada orang yang WFH dan semacamnya. Pendekatan seperti apa sih yang cermati lakukan gitu? Apakah, harus di micromanage nih, ditanyain terus tiap setengah jam nih, masih kerja atau enggak gitu? Atau diberi kebebasan atau seperti apa Bu Sinta? Oke, thank you ya Mas Adit. Jadi balik lagi tadi seperti dijelaskan sebelumnya, tergantung dari role-nya masing-masingnya. Jadi kalau yang timnya tadi kan ada dua bagian dicermati, tim ops sama non ops. Kalau yang untuk tim ops itu sudah pasti mereka masuk ke kantor tapi shifting. Jadi itu kita nggak istilahnya seperti bekerja seperti biasa, hanya tapi memang ada pengaturan jam kerja dan juga hari kerja itu tetap normal. Nah, mungkin yang betul yang agak susah itu yang model seperti yang tidak perlu ke kantor WFH gitu ya. Jadi itu tergantung juga dari atasannya. Biasanya kalau misalnya dia tipikalnya yang bebas, fleksibel time hours-nya, itu biasanya mereka per jam berapa itu ada stand up, bilangnya stand up meeting nih. Jadi walaupun misalnya banyak yang kadang orang-orang tuh di rumah doang, dia harus misalkan jam 11, jadi hari itu 3 kali dan juga update gitu, lagi ngerjain apa dan ngapain. Ada juga yang memang nggak harus seperti itu, yang penting pekerjaannya selesai. Jadi kembali lagi itu tergantung dari business unit dan juga dari people manajernya masing-masing. Tapi kita tetap pantau dan juga kita pastikan tidak ada interupsi atau gangguan terhadap pekerjaan kantor. Karena kan kalau nggak WFH itu kelihatan ya kita bisa pantau. Tapi kalau di rumah harusnya banyak yang bilang lebih produktif karena hemat dari istilahnya traveling time-nya dan juga mungkin mau makan apa juga di rumah lebih enak ya kalau yang di rumah bisa masak atau yang lain. Jadi kita berharapnya itu dengan WFH ada plus dan minusnya sih. Tapi tetap kita berharapnya tetap produktif dan I see. Kalau saya tangkap dari jawaban Pak Reza dan Bu Sinta, sepertinya pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan tersendiri bagi para head ya, yang mempunyai bawahan-bawahan. Mereka harus mengelola, ini harus di micromanage atau enggak gitu. Mereka mesti mengubah paradigma mereka sendiri. Menarik, menarik. Nah, ini ada pertanyaan dari peserta. Ya, apa sih tantangannya kalau sudah punya banyak karyawan, punya sistem HR yang sudah dilakukan sejak lama, lalu migrasi ke sistem HR yang cloud? Nah, ini mungkin ke Pak Reza dulu nih, Pak. Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau buat karyawan itu kan nggak mau tahu ya dapurnya HR itu melakukan processing gajinya seperti apa. Buat karyawan itu satu, jangan ada service HR yang berkurang. Jadi kalau gajian tepat waktu, jangan gara-gara ganti sistem jadi terlambat. Gara-gara ganti sistem, uang lemburan jadi salah gitu ya. Nah, syukur-syukur kita bisa memprovide yang lebih baik. Misalnya, kalau di sistem yang lama, karyawan nggak bisa lihat slip gaji di handphone. Sekarang bisa lihat slip gaji di handphone. Kalau sistem yang lama, kalau mau reimburse medical, kwitansinya dikirim hard copy ke HR, sekarang cukup difoto,
upload itu. Nah itu pasti karyawan senang. Nggak peduli jungkir baliknya kayak apa orang HR gitu ya. Pasti karyawan senang. Nah, kalau dari HR-nya sendiri, yang paling kritikal adalah pada saat migrasi. Pada saat migrasi dari sistem lama ke sistem baru itu, sejauh mana sistem baru bisa melakukan transisi. Kan nggak mungkin karyawan saya kan ada 1.700 ya kan nggak mungkin diinput ulang satu-satu gitu kan. Jadi harus sistemnya transisi semuanya, historinya ke bawah segala macam. Itu yang paling penting. Jadi tantangan kalau buat karyawan, sepanjang karyawan tidak ada servis yang berkurang, apalagi kita janjikan lebih, mereka pasti enjoy. Oke. Kalau untuk transisi tadi, Pak, masa transisi tadi, masih dipersiapkan yang sistem yang lama nggak, Pak? Mungkin sebagai backup, wah takut masih khawatir nih kalau yang sistem baru ini ada masalah gitu. Sistem lamanya dipertahankan atau seperti apa, Pak? Ya, sistem yang lama karena namanya on-premise kan kita sudah beli ya. Jadi itu haknya sudah jadi hak kita, hak Jababeka. Bahkan servernya pun masih ada di ruangan saya gitu. Jadi kita tetap simpan gitu ya datanya. Dan kita pakai backup untuk histori karyawan. Kan histori karyawan itu macam-macam, mulai dari histori jabatan, histori kesehatan, histori training, semuanya ada. Nah, waktu peralihan sama talenta, kalau boleh saya cerita sedikit, itu transisinya itu cukup cepat. Jadi waktu itu kita engage-nya itu Oktober. Nah, kemudian waktu bulan November kita sudah proses pertama kali uh, dicoba data yang diproduce oleh sistem lama diterapkan ke talenta. Nah, pada saat saya running di talenta, waktu itu di backup sama tim teknis dari talenta, di November di pertama kali langsung dicek posisi gaji pokok dan tunjangan dibandingkan 100% klop. Gaji pokok dan tunjangan klop. Saya bilang, wow, satu kali coba udah klop gitu ya. Tapi kita belum bicara gross karena tunjangan belum bicara. Karena kalau gross kan masih ada sistemnya, ada yang net, ada yang gross up. Kemudian kalau masalah hitung prorata, ada yang bagi 30, ada yang bagi working days, itu masih belum. Tapi dari gaji pokok dan tunjangan tetap sudah klop. Itu di November. Kemudian di Desember mulai dibenahi yang kurang-kurang. Nah, di Januari saya balik. Saya produce payroll pakai talenta, sistem yang lama backup. Nah, itu sampai Februari paralel, Maret udah lepas sama sekali. Nah, jadi betul yang Mas Adit bilang, memang nggak bisa 100% lepas, tetap harus di backup. Tapi 2 bulan pertama talenta yang jadi second ini, yang Januari sudah bisa pakai talenta. Dan sampai sekarang masuk bulan ke-7, nggak ada masalah. Gitu, Mas Adit. Kalau dari sisi karyawan sendiri, Pak, mungkin ada beberapa yang, wah, pakai aplikasi ini masih belum ngerti cara ininya, masih gaptek atau apa gitu, Pak. Ada hal-hal semacam itu nggak, Pak? Ada. Kan kalau Jababeka itu unik ya, kita dari karyawan level bawah. Mungkin Mas Adit tahu kalau Jababeka itu kan pengelola kawasan industri. Dari karyawan level bawah yang istilahnya penjaga pintu air, petugas pemadam kebakaran, pencatat meter listrik, itu kan. Tapi mereka itu mau belajar gitu. Mau belajar sampai karyawan yang level atas pun ini mau belajar. Jadi kalau dibilang yang gaptek itu karyawan level bawah, itu kebalik juga. Ada karyawan level atas juga yang nggak terbiasa gitu ya. Oke. Suruh upload ini aja, misalnya upload medical check up, waduh gimana caranya gitu ya. Ya para sekretarisnya ngajarkan. Tapi ya itu learning point lah, learning itu ya, proses ya. Ya. Justru jadi bisa terlihat mana karyawan yang punya semangat untuk belajar ya, Pak Reza ya. Iya. Ya. Oke, beralih ke Bu Sinta nih. Bu Sinta kan tadi cermati katanya sedang melihat-lihat nih apakah ingin menggunakan HR system gitu. Nah, kalau dari Bu Sinta sendiri ada strategi nggak sih untuk melakukan perubahan bila nanti sudah menemukan sistem yang kira-kira tepat untuk cermati gitu?
Ya, betul. Jadi kalau saat ini kan kita pasti yang namanya cari sistem itu kan sekarang banyak pilihan ya, kayak tadi kayak Pak Reza juga gitu kan. Dulu yang lama seperti ini, yang baru itu pakai talenta. Pasti kita pilih yang mana pertimbangannya itu bukan cuma masalah yang pasti cost juga, gitu. Tapi apakah bisa di-customize atau disesuaikan dengan kebutuhan company kami. Tapi kalaupun nanti sampai ada pun, itu balik lagi yang pasti benar kayak tadi kata Pak Reza. Jangan sampai misalkan company-nya happy tapi karyawannya nggak happy gitu ya, itu poin utamanya sih kan. Karyawannya happy, company-nya nggak happy, itu kan nggak juga gitu. Gimana kita carinya itu untuk kebutuhan kita sesuai dan sistemnya itu dari manajemennya juga setuju dan juga mengakomodir kebutuhan kita untuk karyawan dan juga untuk di tim HR. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Pak Emil Jandra. Bentar, saya tampilkan. Ini dia berbicara tentang VUCA. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, setahu saya VUCA itu adalah situasi yang serba nggak jelas, ada vulnerability, uncertainty, dan sebagainya. Terutama di masa pandemi ini semua serba nggak jelas gitu. Nah, di sini peran HC atau mungkin HR untuk menyelamatkan bisnis itu seperti apa nih? Selalu agile dalam menghadapi era VUCA. Mungkin pertanyaan ini untuk Pak Reza, tapi saya serahkan ke Bu Sinta dulu, Bu Sinta. Bu Sinta, peran dari HR mungkin terutama dicermati nih dalam ketidakjelasan bisnis dan kondisi yang terjadi di dunia dan di Indonesia pada khususnya, peran dari Bu Sinta sendiri terutama di tim HR itu seperti apa, Bu Sinta? Oke, thank you Mas Adi dan juga dari Pak Emil ya. Jadi kalau boleh dibilang HR itu dulu mungkin banyak yang suka dengar atau istilah ya, banyak. Saya juga dulu suka bercanda gitu sama teman-teman waktu zaman dulu ya, baru mulai kerja gitu. Wah ini apa sih HR-nya kok cuman memihak company gitu ya, nggak memihak kita. Sampai ada bercandaan istilah itu, wah HR itu apa nih hanya robot direksi. Nah enggak gitu loh. Kita jelaskan sendiri kalau misalkan banyak kondisi itu, contohnya kondisi perusahaan sedang kurang baik dan misalnya kita puji Tuhan sih kita tidak ada misalnya pemotongan gaji dan lain-lain ya, tapi misalkan sampai harus ada misalkan pengurangan karyawan dan lain-lain, kita pasti jelaskan dan kita di sini di tengah-tengah di sisi company dan juga di sisi karyawan gitu loh. Memang kelihatannya tidak mudah gitu kan di era ini kita menyelamatkan bisnisnya itu tetap kita mendengarkan dari dua sisi, bagaimana si company itu punya juga pemikiran ke depan dan juga dari karyawan itu juga pasti ada cerita ke kita gitu kan. Jadi balik lagi tadi komunikasi dan transparansi sih gitu, perannya kita seperti itu di tengah-tengah. Kayak contohnya misalkan ada masalah terkait yang tadi kita adakan survei dan itu kita banyak terima, itu kita mengamankan bisnisnya, kita nggak mau juga karyawan nggak happy dengan kondisi ini, kita dengarkan, kita sampaikan juga ke manajemen dan kita brainstorming bagaimana bisa mencari solusi untuk kondisi seperti ini gitu. Jadi kita tetap tetap up to date dan juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, sih. Mungkin Bu Sinta boleh jelaskan dikit nggak sih, secara umum aja sih, di masa pandemi ini biasanya karyawan tuh komplain atau keluhan atau ketidaknyamanan mereka tuh soal apa sih, Bu Sinta? Ya, terakhir pada saat yang kita tadi ada survei itu, mereka itu ada sebenarnya tergantung ya. Jadi ada yang orang yang WFH dan non WFH kan. Jadi kalau yang WFH itu dia merasa tuh jadinya ada social isolation gitu. Dia merasa di rumah itu jadi merasa kayak terisolasi gitu lah. Walaupun dia nggak kena COVID, dia merasa isolasi mandiri, dia stres sendiri di rumah. Ada juga dia merasa jadinya, oh saya nggak ada interaksi gitu. Yang biasanya jalan, ngobrol, itu dia stres sendiri jadinya. Atau masalah internet lah, atau dan masalah-masalah lain yang dihadapin orang WFH itu. Kalau yang harus ke kantor masalahnya beda lagi nih, dia bilang, saya takut nih jalan-jalan karena saya nggak tahu siapa yang kena virus. Nah, kita jelaskan juga lah, karena memang role-nya dia harus ke kantor, nggak apa-apa tetap ke kantor. Dan juga kita kan juga bantu selalu disinfektan di kantor, kita ada measurement bukan cuma temperatur, tapi juga dari ada oksigen, kita juga panggil vendor, dan juga kita selalu pembersihan secara berkala. Jadi kita pastikan juga bukan hanya dari pihak si karyawan melakukan bagiannya, dari kita off dari HR gitu, itu juga melakukan bagian kita. Intinya saling bekerja sama dan juga membantu satu sama lain. Iya.
Jadi mendengar keluhan dari karyawan, menyampaikannya kepada manajemen dan kira-kira apa yang bisa diberikan gitu Bu Sinta ya. Ya, betul. Ya, saya pernah melihat ada beberapa perusahaan startup yang karena mereka melihat mungkin karyawannya juga nggak nyaman kerja di rumah, akhirnya diberikan beberapa perangkat yang mungkin bisa membantu mereka kerja di rumah gitu dan mungkin bisa membuat mereka lebih nyaman. Menarik, menarik. Nah, Iya betul, itu kalau tambahan. Tapi kemarin itu kita kan ada juga yang biasanya di kantor gitu ya, mungkin kalau Aresa masih masuk ke kantor, kita kan banyak yang itu nggak ke kantor gitu ya, dan ada karyawan yang ulang tahun gitu ya, dan itu ulang tahun misalnya biasanya dirayain di kantor ramai-ramai ya, kita tahun ini oke, karena nggak bisa, kita kirim paket ke mereka untuk merayakan ulang tahunnya secara walaupun mungkin ya paketnya menyenangkan hati bagi yang berulang tahun bahwa kita care dan kita ikut merayakan bersama seperti itu. ya, menarik, menarik. Terima kasih Bu Sinta. Nah, ke Pak Reza nih. Pak Reza balik ke pertanyaannya Pak Emil Jandra tadi. Apa sih peran HR di situasi yang sekarang sangat nggak jelas, terutama dari sisi bisnis ya Pak ya. Mungkin banyak dari sisi manajemen juga mungkin merasa nggak nyaman, dari sisi karyawan juga nggak nyaman gitu dengan situasi sekarang. Nah, peran HR itu seperti apa Pak? Ini peran HR dalam situasi sekarang. Pertama begini ya, kita harus bisa menciptakan iklim di mana karyawan itu harus mau beradaptasi, beradaptasi terhadap situasi yang terjadi saat ini. Tidak bisa terlalu kaku. Kemudian kalau kebetulan kalau Jababeka banyak bisnis unit yang namanya ego sektoral, saya nyebutnya ego sektoral gitu ya. Itu harus dileburkan gitu loh. Nah, sebetulnya COVID ini kan memberi pelajaran. Apa pesan yang bisa kita maknai dari datangnya COVID? Nah, itu kita ini harus kembali ke basic gitu ya. Kita harus saling gotong royong, melepaskan ego sektoral, sistem yang kaku, harus fleksibel, beradaptasi terhadap perubahan. Nah, itu yang HR itu pegang peranan penting, termasuk dalam hal bagaimana mencari peluang atau kesempatan sehingga karyawan itu menjadikan COVID ini bukan tumpahan keluh kesah gitu ya. Wah ini gara-gara COVID nih saya jadi begini. Justru, oh gara-gara COVID saya jadi bisa dapat peluang ini. Saya bisa dapat ini gitu. Nah di Jababeka akhirnya banyak tuh kesempatan-kesempatan yang terjadi. Misalnya kita bisa, misalnya pelatihan ya, kita bisa mulai pelatihan wirausaha, entrepreneur. Terus misalnya kalau di properti, karena COVID kan penjualan properti tidak sebagus kalau zaman normal gitu ya. Nah, lalu kita malah ada sisi positifnya, karyawan ditawari memiliki properti dengan harga khusus gitu. Nah, Oh, oke, sehingga oke. dengan demikian karyawan juga, oh iya kita bisa bisa melakukan mulai-mulai pelan-pelan belajar entrepreneur dan lain sebagainya. Oke, menarik ya Pak ya. Dari sisi manajemen Jababeka itu mengajarkan karyawannya entrepreneurship gitu ya Pak ya. Ya betul, betul, betul. Nggak cuma hal-hal yang berkaitan dengan yang dikerjakan di kantor gitu. Ya, karena kalau di saya berprinsip, kalau di ISAR kan ada namanya program engagement. Nah, engagement itu kalau buat saya tidak hanya selama dia jadi karyawan. Kalau dia sudah jadi alumni pun, alumni karyawan, itu diharapkan tetap engage sama Jababeka. Nah, bagaimana caranya? Diharapkan orang yang sudah pensiun dari Jababeka itu mereka jadi entrepreneur, kemudian jadi suppliernya tenan-tenan di kawasan industri. Sehingga akhirnya siapa yang memasok para tenan itu, yaitu orang dalam sendiri yang jadi entrepreneur. Jadi tetap engage dengan Jababeka. Menarik Pak Reza. Nah, mungkin karena peserta kita kan banyak dari orang HR ya Pak Reza ya. Mungkin ada tips nggak sih Pak? Mungkin ada beberapa mereka yang bingung nih gimana sih caranya menjembatani antara karyawan dan manajemen mereka. Manajemen mereka punya
keinginan A, sementara karyawan tuh punya keinginan B. Kalau dari sisi Pak Reza ada tips tertentu nggak? Apakah mempererat komunikasi dengan online ketemu di zaman pandemi seperti sekarang, atau seperti apa sih Pak Reza? Ya, ini pertanyaan bagus nih Mas Adit. Kan kalau di kawasan industri ya ini bukan rahasia umum lagi. Serikat pekerjanya itu kan galak-galak, ya kan? Banyak serikat pekerja, bahkan kalau May Day itu, kalau yang demo ke Jakarta itu banyaknya dari kawasan industri itu. Bahkan tahun 2015 itu sempat sampai nutup jalan tol tuh, tol Cikampek tuh ditutup sama buruh-buruh. Nah, saya pernah mengikuti satu simposium nasional membahas satu penyebab, satu alasan. Kenapa sih di perusahaan sampai terjadi serikat pekerja? Lalu kalau disudutkan lebih kecil, kenapa sih kalau di perusahaan itu timbul karyawan yang tidak puas, timbul iklim yang tidak kondusif? Nah, dikaji berbagai ahli segala macam selama 3 hari, kesimpulannya cuma satu, Mas Adit. Semua itu penyebabnya adalah tersumbatnya saluran komunikasi. Oh. Jadi kalau kita tidak mau ada konflik dengan karyawan, karyawan tidak mau bikin serikat pekerja, karyawan tidak banyak keluh kesah, harus diperbanyak saluran komunikasi, communication channel. Nah, communication channel itu bisa macam-macam. Bisa pakai forum karyawan, pakai employee bulletin, sarana Zoom, sarana aktivitas karyawan, sehingga karyawan bisa memberikan atau curah keluh kesahnya. Nah, kalau communication channel-nya tidak ada, lama-lama tersumbat. Nah, kalau tersumbat, pecah, jadi serikat pekerja, jadi demo gitu. Nah, salah satu cara karyawan itu kan bisa pakai jalur formal sama informal. Kalau di Jababeka itu, mungkin di industri lain juga sama, tidak 100% karyawan itu respect ke atasannya. Misalnya supervisor nggak 100% respect ke manajernya. Dia lebih respect kepada siapa? Kepada ketua klub aerobiknya, ketua klub sepedanya, ketua pengajiannya. Nah, jadi HR itu juga bikin communication channel membina aktivitas karyawan. Nah, dalam membina aktivitas karyawan, kita punya hidden agenda. Apa hidden agendanya? Yaitu sebagai communication channel. Nah, itulah jawaban supaya kondusif terciptanya iklim kerja yang produktif. Sih menarik. Wah, penting sekali nih sepertinya nih pesan Pak Reza tadi untuk para peserta sesi kali ini. Kalau dari Bu Sinta ada saran atau tips tentang tadi bagaimana sih menjembatani antara manajemen dan karyawan yang mungkin punya pendapat yang berbeda, Bu Sinta? Ya, betul. Itu balik lagi, ya kuncinya benar komunikasi. Jadi kalau dari kita sih, ya contoh ya, kalau misalkan kalau Jababeka lebih ke industri, kalau kita ke startup itu, kita boleh dibilang ada lakukan biasanya itu one on one atau diskusi dengan team member itu setiap misalnya 1 minggu atau 2 minggu sekali. Jadi itu kan kita punya manajer, kita punya team member punya tim lagi. Kita selalu galakan itu adanya komunikasi antar tim dan juga selalu ada misalnya town hall, diskusi bersama. Dan kalaupun nanti sampai tidak bisa ditampung, kita ada namanya juga tuh bilangnya kotak saran ya, kayak gitu. Banyak orang kan yang mungkin malu atau mungkin kayak sungkan menyampaikan pendapat atau istilahnya keluh kesahnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang bilang, terakhir tuh ada yang lucu juga sih, dia bilang apa ya, kenapa apa sih makan siangnya seperti ini gitu kan, nah, atau hal-hal lain lah. Jadi itu memang kayaknya hal kecil, tapi bagi dia itu cukup penting. Kadang kita juga bisa diskusi, misalnya kita memberikan paket makan siang, kita tanya dong, misalnya, kalau misalkan kita kasih dalam bentuk allowance cash, ada yang bilang, enggak, saya pusing, tiap hari harus berpikir, hari ini saya mau makan apa. Kita tidak berpikir seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya hal kecil, tapi mungkin itu bagi mereka itu cukup membebankan. Dan kalau dengan adanya forum diskusi dan komunikasi itu sangat membantu. Dan juga banyak hal juga kita sebenarnya banyak transparansi ya, karena kita startup, banyak anak muda, kita selalu open gitu. Jadi seperti boleh dibilang tuh atasan bawahan itu seperti teman gitu, bukan kalau yang boleh dibilang oh ini senior banget, kita nggak
apa sih jadinya sungkan. Enggak, kita lebih terbuka dan open, transparan, dan juga setiap ada isu, misalnya kita masalah nih tim HR, aduh karyawan tambah banyak nih ya. Nah itu gimana nih masalahnya? Oh mungkin kita harus pakai payroll system seperti itu kan salah satu yang kalau dia kerjaannya juga nggak happy, nanti butut-bututnya dia stres, dia resign, pusing lagi di kita. Jadi banyak hal yang sebenarnya dari kayak kadang kita kecil atau di pantry dan secara formal, informal, dan ada engagement seperti tadi Pak Reza juga bilang itu sangat penting biar ada kerjasama antar tim, teamwork, dan saling membantu. I see. Berarti baik di perusahaan besar maupun startup itu kuncinya tetap komunikasi ya. Menarik. Nah, sayangnya diskusinya menarik banget, tapi waktu sepertinya sudah habis. Mungkin untuk menutup sesi ini ke Bu Sinta, mungkin Bu Sinta bisa sampaikan pesan atau tips terakhir bagaimana sih yang bisa dilakukan HR untuk mengelola tempat kerja di era pandemi ini, terutama dengan bantuan teknologi. Silakan Bu Sinta. Oke, jadi boleh dibilang teknologi itu pasti semua sekarang udah menuju ya, kayak tadi Pak Reza bilang nih, saya juga sangat senang ya bisa dibukakan gitu loh, teknologi itu sangat membantu. Tapi gimana caranya itu HR itu balik lagi bukan hanya teknologi ada, tapi dari team member atau dari manajemen itu kalau tidak ada yang tidak mau bekerja sama untuk teknologinya itu percuma juga gitu kan bagaimana caranya. Jadi ini adalah satu kesatuan atau sinergi antara teknologi. Jadi boleh dibilang ada manpower-nya dan juga ada mesinnya gitu kan. Nah ini bagaimana kita bisa menjadikan itu bukan hanya individual atau terpisah bagiannya, tapi bisa saling mendukung satu sama lain seperti itu. Jadi teknologi ini sebagai alat bantuan kepada kita tim HR untuk menjadi lebih baik dan produktif lagi ke depannya. Iya. Apalagi di era pandemi ini yang menantang produktivitas kita ya Bu Sinta ya. Betul. Kalau ke Pak Reza, silakan Pak Reza. Apa sih yang harus Ya. dipahami oleh para peserta nih dari tim HR dalam mengelola workplace mereka di era pandemi, terutama dengan bantuan teknologi? Ya, baik Mas Adit ya. Jadi kalau kita bicara teknologi itu kan itu sebetulnya media ya, tools. Tujuan utama dari HR ada di sebuah company itu kan supaya terjadi organization effectiveness gitu ya. Semuanya apa yang dilakukan itu tujuannya supaya terjadi organization effectiveness. Nah, bagaimana kita kalau di HR bisa mengelola itu? Syukur-syukur dalam pengelolaan itu kita bisa memberikan nilai tambah yang kompetitif atau competitive advantage gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa ke arah sana, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita pingin company kita unggul, misalnya di bidang pengembangan, maka program pengembangan yang HR lakukan, pengembangan karyawan harus lebih baik dari pengembangan yang dilakukan oleh kompetitor kita gitu. Berarti kita harus bisa memprovide sesuatu yang kompetitif. Tapi apapun itu, pakai teknologi yang modern atau yang tradisional, tetap ujung-ujungnya bagaimana organisasi ini bisa efektif. Nah, itulah yang bisa survive, apalagi di penuh tantangan seperti sekarang, bisnis turun, melemah, atau adanya pandemik. Ya, kita harus berupaya. Kan ada dua, satu meningkatkan revenue, yang kedua mengefisiensikan expense cost. Tapi kan ujung-ujungnya tetap effectiveness. Itu Mas Adit. Oke, jadi bukan buat keren-kerenan aja ya Pak ya, tapi Ya, harus ada added value, effectiveness yang berkembang. Iya, iya betul. Oke, terima kasih kepada kedua pembicara, Pak Reza Widya Prasta, HR Director dari PT Jababeka Tbk, dan Bu Sinta Sutoyo, Group Chief dan Procurement Manager dari Sermati. Terima kasih banyak sudah berbagi insight-nya. Setelah ini silakan melanjutkan pekerjaan, dimatikan video dan audionya. Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih para peserta yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Insight Talenta berikutnya. Bye-bye.
Terima kasih. Bye-bye. Pak Reza yang sudah sharing sama kita semua nih teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join di hari ini jam 2 sampai jam 4 sore sama Insa Talenta. Dan kali ini terima kasih juga dari Insa Talenta kepada Glints yang kali ini kita kerjasama dengan Glints dan teman-teman semuanya yang join di acaranya Insa Talenta hari ini. Nantikan nanti ada kiriman spesial dari kami yaitu e-book khusus yang sedang kami kerjakan bersama dengan Glints yang memang akan eksklusif sebelum launching akan dikirimkan terlebih dahulu untuk teman-teman yang pasti akan membahas mengenai seputar HR teknologi yang dimana bisa membantu managing workplace during lockdown nih, gitu. Pas banget kan judulnya dan juga e-booknya. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya acara pada siang hari ini, tadi juga pembicara sudah sudah pamitan. Berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut mengenai Talenta dan juga Glints, follow Instagramnya kita di @talentako dan juga @glints, yang dimana dalamnya semua nanti akan diberikan insight-insight mengenai HR dan juga event-eventnya kami pastinya. Dan aku ingetin sekali lagi untuk teman-teman HR di sini yang sudah siap nih, kalau tadi dengerin Pak Reza ya bilang bahwa HR ini sekarang harus siap loh untuk bisa mensiasati segala kondisi. Nah, pengen dong caranya gimana sih bisa seperti PT JWBK yang sukses memanage workplace-nya dia atau tempat kerjanya dia. Yuk buruan yuk belajar bareng sama Talenta dengan sistem cloud, HR berbasis cloud. Kalau pengen tahu, salah satu fiturnya yaitu live attendance, tidak bisa dipalsukan lokasinya, langsung beralih ke Talenta dan join ke acara live demonya Talenta hari Jumat besok. 12 peserta per sesinya, jadi langsung daftar aja di makari.com/daftarmeettalenta atau klik aja langsung di link yang sudah Talita berikan di layar teman-teman sekalian nih. Oke teman-teman, akhir kata terima kasih dan kita ketemu lagi di event Insight Talenta berikutnya. Dadah, selamat bekerja dan tetap sehat selalu. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta.